Halo, Aku Lili, ini kakakku. Livi. Nah, hari ini kita mau ngapain Mbak Lili? Oh, tentu saja kita mau sekolah minggu. Sekolah minggu. Tapi sebelum kita sekolah minggu, kita sapa dulu. Siapa? Sapa adik-adik kita. Aku tahu, aku mau sapa yang kecil, yaitu Jojo. Halo. Halo. Mbak Lili mau nyapa siapa? Aku siapa ya? Aku sapa Elang aja deh. Halo, Halo. Elang. Yang agak gede dikit mungkin. Sasa. Halo Sasa. Terus Mbak Lili siapa lagi ya? Aku siapa ya? Itu. Siapa ya? Hmm. Siapa ya? Siapa ya? Kakaknya deh. Aron. Lalu ada Dek Irlan, hai. Hai. Ada Dek Rama, hai. Aku gantian dong. Oh ya, siapa Mbak Lili? Siapa ya? Ini gantian ya, teman seangkatan aja lah. Siapa tuh? Ada Jen. Halo Jen. Dan juga teman-teman kita yang lain yang belum disebutkan absen di kolom komentar. Jangan iri ya. Ya, atau nanti PC kita nanti kita sapa pribadi, kita telepon. Oke kan? Oke, nah terus ini kita mau sekolah minggu ya Mbak Lili ya? Oh, tentu saja. Oke, sebelum kita lanjut, kita mau nyanyi dulu. Ini apa nih? Nyanyi apa? Bentar, aku lihat contekan dulu ya. Lihat contekan, boleh banget. Jadi nyanyi apa lagu pembuka hari ini adalah Dengar dia nama panggil nama saya. kita. Tapi nanti kita tetap dengar dia panggil nama saya. Betul. Oke, kita mau nyanyi dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu.
Adik-adik. Nah, kita mau masuk ke sekolah minggu, sebelumnya kita mau berdoa dulu. dipimpin oleh kak saya. Siapa? Kakak saya, Kak saya. yaitu saya. Yoi. Oke, jadi adik-adik kita mau berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Puji Tuhan, kami anak-anakmu boleh sama-sama sekolah minggu lagi pada hari ini. Makasih Tuhan, karena juga kami boleh berdampingan dengan orang tua, kakak-kakak kami, ataupun adik kami dalam bersekolah minggu. Mau berdoa supaya dalam sekolah minggu ini kami boleh selalu dan semakin merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, Mbak Lili, kita habis ini kan mau Firman ya? Iya, mau firman oleh Bu Titi Dunung. Aha. Nah, sebelumnya kita mau Kita siapkan apa? Nyanyi dulu ya? Oh, nyanyi sambil nyiapin Alkitab. Oh, iya. Alkitab. Nah, nyanyinya itu apa Mbak Lili? Dia contekan lagi. Tapi kan tadi udah diganti. Oh iya. Oh iya. Apa Mbak Livi? Aku lupa. Lupa. Yaitu Tuhan Yesus di tengah kita. Oh iya. Besar. Oh, nanti besarnya makin besar ya. Nanti gerakannya ikut Mbak Lili. Oke, kita mau nyanyi Tuhan Yesus di tengah kita besar. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirapkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar, besar. Kita nyanyi sekali lagi ya. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirapkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar, 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 besar. Yeay. Oke, teman-teman, kita mau dengerin firman dari Bu Titi. Silahkan Bu Titi. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Hari ini semoga dalam keadaan sehat semuanya. Nah, pada hari ini Bu Titi akan membawakan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, bukalah mata, hati, dan pikiran kami, supaya kami bisa memahami dan mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, firman Tuhan hari ini akan diambilkan dari Kisah Para Rasul 4
ayat 32 sampai 37. Anak-anak nanti bisa membacanya, dan Bu Titi hanya akan membacakan 2 ayat saja, yaitu ayat 32 dan 34. Demikian firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama, atau kepunyaan mereka bersama. Lalu ayat yang ke-34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa. Nah, anak-anak, Bu Titi hanya membacakan 2 ayat saja, 32 dan 34. Nanti seterusnya anak-anak boleh membacanya sendiri. Nah, firman Tuhan hari ini akan Bu Titi beri judul atau tema Ayo Berbagi. Anak-anak, zaman dulu ketika zamannya para rasul atau zaman muridnya Tuhan Yesus, ada banyak pengikut Tuhan. Mereka mengikut Tuhan karena sudah mendengarkan kesaksian-kesaksian tentang Tuhan Yesus, sehingga mereka percaya dan mengikut Tuhan, dan ada banyak sekali orang yang mengikutnya. Nah, anak-anak, orang-orang yang mengikut itu ada bermacam-macam. Ada yang dari orang kaya, ada yang biasa-biasa saja atau sedang-sedang saja, atau ada orang yang miskin yang tidak punya harta sama sekali. Tetapi mereka tetap bersama-sama, selalu berkumpul, dan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan bersama. Nah, orang yang kaya akan menjual hartanya, adik-adik. Mereka akan menjual hartanya, hasil penjualannya diserahkan kepada rasul dan akan dibagikan untuk keperluan banyak orang. Nah, dari cerita ini ada seorang bapak yang baik sekali. Dia bernama Bapak Yusuf. Oleh para rasul diberi nama Bapak Barnabas, yang artinya anak penghiburan. Nah, Bapak Barnabas atau Bapak Yusuf ini rela menjual ladang miliknya, dan hasil penjualannya diberikan kepada para rasul. Untuk apa, adik-adik? Untuk dipakai memenuhi kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain yang diperlukan oleh para orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ini. Nah, Bapak Yusuf ini adalah orang yang sangat baik. Anak-anak, setiap orang, Tuhan memberikan berkat pada setiap orang itu dengan berkat yang berbeda-beda. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk menggunakan kemampuan kita berbagi pada orang lain. Nah, kalau adik-adik, caranya bagaimana? Kan aku masih kecil, aku belum bisa berbagi, belum bisa mencari uang. Tidak seperti itu. Tuhan memberikan kemampuan kepada anak-anak juga, seperti anak-anak semua. Nah, anak-anak diberi kemampuan Tuhan, kepandaian. Kepandaian ini bisa digunakan untuk
belajar bersama dengan teman yang kurang bisa memahami pelajaran. Anak-anak dengan kepandaian itu bisa mengajari temannya sehingga temannya bisa lebih paham dengan pelajaran yang kurang tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat anak-anak sekolah minggu melihat ada temannya yang tidak membawa Alkitab pada saat pembacaan firman, anak-anak bisa berbagi Alkitab dibaca bersama dengan temannya yang tidak membawa Alkitab. Nah, itu juga sudah termasuk berbagi anak-anak. Lalu yang ketiga, misalnya anak-anak menabung. Nah, menabung setelah terkumpul uangnya bisa dibagikan pada orang yang membutuhkan. Nah, seperti itu anak-anak. Kita tidak harus bersusah payah untuk mencari sesuatu supaya bisa dibagikan, tetapi kita bisa memanfaatkan kemampuan kita. Yang pandai bisa mengajari yang kurang pandai. Kalau tidak membawa Alkitab bisa berbagi dengan temannya dan lain sebagainya. Nah, demikian anak-anak. Intinya firman Tuhan hari ini mengajak kita, ayo kita berbagi dengan sesama kita supaya orang lain yang menderita bisa merasakan kasih Tuhan melalui orang-orang yang percaya kepada Tuhan, melalui kasih yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Demikian anak-anak, semoga firman Tuhan hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita semua, bisa menjadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam, amin. Anak-anak semuanya, apa kabar? Lama ya kita tidak berjumpa. Nah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Selalu menjaga kesehatannya supaya kita besok kalau sudah tidak pandemi lagi kita bisa bertemu lagi. Nah, anak-anak, kali ini Bu Titi akan mengajak anak-anak semuanya untuk beraktivitas hari ini. Nah, kira-kira aktivitas kita hari ini apa ya? Hari ini kita akan membuat sebuah keranjang dari botol bekas. Nah, botol bekas itu nanti akan kita bikin keranjang. Nanti bisa dipakai untuk tempat pensil, untuk tempat make up, untuk tempat sisir kita, dan lain sebagainya. Nah, caranya bagaimana? Yuk kita ikuti langkah-langkahnya. Alat-alat yang kita gunakan, ini ada botol bekas. Botol bekasnya seperti ini. Lalu ada cutter, gunting, ada ini soltip, terus ada tali rami dan pita. Caranya nanti akan Bu Titi pandu satu persatu. Langkah pertama, apa yang kita lakukan? Kita akan mengambil dulu botol bekas, mempersiapkan botol bekas. Lalu kita potong. Kita potong seperti ini. Nah, kita potong seperti ini dalam 3 ukuran tinggi yang berbeda. Jadi ada yang agak rendah seperti ini, nanti hasilnya akan seperti ini. 3 ukuran tinggi yang berbeda. Ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang ukurannya agak paling tinggi. Jadi ada 3. Nah, masing-masing ukuran ini nanti kita potong. Yang ukuran pendek itu ada 4 atau 3 boleh. Jadi sesuai kebutuhan saja. Terus ukuran sedang juga dan ukuran tinggi juga sama 4. Nah, nanti berikutnya kita kalau ini sudah dipotong semuanya,
akan ada langkah yang kedua. Kita akan menempelkan double tip pada tiap botol yang sudah kita potong. Caranya seperti ini. Kita potong, lalu kita tempelkan pada botol yang sudah kita potong. Demikian seterusnya. Nanti sesudah itu kita akan lepas double tipnya, lalu kita sambung seperti ini. Jadi ini kita potong, seperti ini, terus kita sambungkan. Nah, kemudian satunya lagi kita akan sambungkan juga. Nah, hasilnya seperti itu. Jika sudah tersambung semuanya, ini nanti yang ukuran pendek, sedang, dan tinggi, kita lakukan penyambungan seperti contoh tadi ya. Nanti bisa kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Jika sudah kita sambungkan seperti ini, sudah tersambung, maka kita akan sambungkan ketiga sambungan botol itu menjadi satu. Caranya kita kasih double tip seperti itu, lalu kita sambung satu persatu dari ukuran yang pendek ke sedang dan lalu ke yang paling tinggi seperti ini ya. Jika sudah tersambung semuanya, nanti berikutnya kita akan hiasi dengan tali rami. Nah, caranya bagaimana? Selanjutnya akan kita lihat seperti berikut ini. Aqua kita tutup dengan tali jerami seperti ini, dari bawah hingga ke atas sampai penuh. Seperti ini terus sampai rapi, sampai ke atas dan seterusnya. Setelah kita tutup botol tadi dengan tali rami, sudah penuh seperti ini, lalu bisa kita hiasi dengan pita. Nah, kita dengan pita. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, lalu kalau sudah kita isi dengan botolnya. Nah, botol make up atau tempat make up bisa. Nah, kita masukkan satu persatu. Nah, jadilah sebagai tempat make up atau bisa diisi dengan pensil. Nah, selamat mencoba anak-anak. Demikianlah aktivitas dari Bu Titi. Selamat mencoba. Nah, Gimana di aktivitasnya? Seru kan? seru kan pasti? Dan Tentu juga saja. firmannya dari Bu Titi, ada Mbak Neta juga tadi yang ngasih aktivitasnya. Semoga teman-teman boleh semakin belajar dan juga ada aktivitas yang bermanfaat di rumah. Ya, gimana adik buat info persembahannya kakak? Oh ya, habis ini kan kita mau persembahan. Mm-mm. Nah, persembahannya itu kita bisa titipkan lewat orang tua, ataupun adik-adik bisa titip lewat kakak-kakak, Kak Livi, Kak Bagus, Pak Nino kalau punya nomornya. Oh, Kak Lili mau menjemput. Kan bisa titip aku jemputnya. Oh ya, gitu. Nah, nanti tinggal info sama kami aja, atau lewat Bapak Ibu bisa. Oke, sambil kita siapin persembahan, kita mau nyanyi.
Nyanyi apa? Ayo. Nyanyi. Kalau bisa nebak kalian punya indera ke 69. Kalau nggak usah tebak-tebakan, langsung aja. Kita mau nyanyi bawa persembahan. Bawa persembahanmu. Oke. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oke, adik-adik sudah dikumpulkan. Kita sudah sampai di ujung. Lalu kita mau Doa penutup. sama persembahan. Ya, doa dipimpin oleh aku ya. Kalau aku terus nanti kasihan. Oke, silahkan Mbak Lili. Oke, sebelum kita menutup ibadah setelah minggu pada hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur dapat menjalankan ibadah sekolah minggu kali ini dengan lancar dan tanpa hambatan suatu apapun. Dan Tuhan, terima kasih karena telah memberikan kami kesempatan untuk mengucap syukur lewat puji-pujian dan persembahan. Semoga persembahan ini dapat bermanfaat bagi diri kami sendiri, orang lain, dan bagimu ya Tuhan. Ya Tuhan, setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Semoga aktivitas kami dapat bermanfaat bagi diri kami sendiri, orang lain, dan terutama bagi dirimu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Bermegahlah namamu di surga. Amin. Oke, nah teman-teman, kita mau doa Bapa Kami sekaligus nanti langsung pengakuan iman rasuli yang dipimpin oleh Dek Rama dan juga Dek Irlan. Berdoa Bapa kami, Bapa kami yang ada di yang ada di surga, dikuduskanlah dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu kehendakmu di bumi seperti di surga. di surga. Berikanlah kami pada pada hari ini hari ini makanan kami makanan kami yang secukupnya, yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya
yang mempunyai kerajaan kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. 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 Oke. Nah, adik-adik kita udah sampai di ujung nih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita pindah dari sini, kita mau nyanyi lagu penutup. Oh iya, ada lagu penutup. Ada dong. Apa nih, Mbak Liwa? Aku lupa lah. Kayak gini. Aku lihat Kayak dialog. gini. Terus gini. Oh, Sungai Sukacita. Aku pinter ya bikin ekspresi rupa-rupanya. Oke, kita mau nyanyi lagu Sungai Sukacita kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita nyanyikan lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Selamat hari Hari Minggu. Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya.